COVID-19 semakin naik mendekati 5.000, tepatnya 4.951 kasus per hari ini. 42 orang dilaporkan meninggal dunia dalam sehari, tertinggi sejak 15 April lalu. Apakah hal ini menjadi peringatan untuk kembali mengoptimalkan protokol kesehatan? Kita akan membahasnya bersama Koordinator Tim Pakar dan Jubir Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito. Pak Wiku, selamat malam. Selamat malam. Pak Wiku, kasus harian kembali melonjak ini soal COVID-19 ya. Kali ini hampir mendekati 5.000 kasus. Apa yang menjadi pemicu kenaikan kasus ini, Pak? Baik, jadi sepertinya karena penularan memang meningkat dan protokol kesehatan relatif agak kendor akhir-akhir ini mengakibatkan potensi untuk penularannya jadi meningkat. Sehingga kasusnya akhirnya juga meningkat. Nah, kemudian apa langkah pemerintah, Pak, untuk mengantisipasi kenaikan kasus harian ini agar tidak terus melonjak dan apakah akan ada perubahan kebijakan protokol kesehatan? Jadi masyarakat harus waspada dengan kondisi ini, kan ini sudah menjadi alarm kita bersama ya. Kita tahu kondisinya sekarang kasusnya naik, maka sekarang mari kita ketatkan protokol kesehatan kembali, menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin untuk mencuci tangan. Kembali lagi 3M, memang itu adalah senjata utamanya, dan pastikan juga untuk yang belum booster, untuk segera booster, karena vaksin yang baru saja datang 5 juta di minggu lalu dan sudah didistribusikan ke seluruh daerah di Indonesia, dan segera saja untuk booster sehingga proteksinya baik dan tetap jaga imunitas. Jangan sampai kurang istirahat dan juga harus rutin olahraga. Dan pemerintah pada prinsipnya tetap menjaga melalui protokol kesehatan dan vaksinasi booster ini. Demikian. Ya Pak, selain strategi himbauan vaksinasi booster dan juga protokol kesehatan seperti itu, apakah ada strategi khusus Pak? Ini juga menyangkut kita tidak ingin terulang juga ya kejadian yang sama, kasus melonjak tapi ternyata belum ada kesiapan infrastruktur dan segala macam. Apakah mungkin sudah ada pertimbangan terkait strategi menghadapi lonjakan kasus COVID ini? Ya, jadi sebenarnya kita tidak boleh menunggu meningkatnya kasus. Jadi indikasi beberapa waktu terakhir kasusnya naik, ini seluruh masyarakat harus melakukan pengereman bersama dengan melakukan protokol kesehatan yang baik karena aktivitasnya memang sudah tinggi. Tapi fasilitas kesehatan kita cukup mendukung karena kita sudah pengalaman dan rumah sakit juga siap. Tetapi sebaiknya itu tidak perlu digunakan selama kasus bisa ditekan bersama karena memang jumlah kematian memang sedikit naik otomatis juga dengan kenaikan kasus, dan ada beberapa daerah yang kenaikan kematiannya tinggi, salah satunya adalah Jawa Tengah. Kalau kasus positifnya yang kontributor tertingginya adalah DKI, 36% sekarang ini. Jadi Ya, kalau biasanya, protokol kesehatan dijalankan dengan baik oleh masyarakat di DKI, harusnya kasus bisa menurun cukup drastis secara nasional. Demikian. pemicu terbesar itu di klaster apa Pak? Ya sebenarnya kita belum sampai detail di klaster yang mana, tetapi kalau kita lihat dari sisi daerah, memang beberapa dari provinsi di Pulau Jawa adalah kontributor tertinggi dari kasus-kasus selama beberapa hari terakhir ini. Dan itu pasti di daerah perkotaan. Maka dari itu protokol kesehatan harus ditingkatkan kembali. Demikian. Apakah sudah ada imbauan dari WHO Pak terkait peningkatan kasus yang terjadi di Indonesia? Sampai sekarang belum ada, tetapi kita tidak perlu menunggu himbauan dari WHO karena kita sudah berpengalaman semua seluruh masyarakat. Jadi kita lihat saja data setiap hari ini menunjukkan bahwa kita memang harus mengendalikan perilaku kita sendiri. Kita harus perilaku hidup yang bersih dan sehat di dalam aktivitas ekonomi yang memang sudah tinggi. Ya, terkait dengan varian COVID ya, terkait dengan varian COVID sendiri sampai dengan saat ini yang masuk ke Indonesia seperti apa Pak? Karena ini juga Omikron juga berkembang biak lagi ya dengan varian-varian baru. Iya, jadi kalau kita lihat dari surveinya, sebenarnya ini adalah transmisi di dalam negeri, bukan dari pelaku perjalanan luar negeri. Pelaku perjalanan luar negeri yang positif ada, tapi sangat sedikit dibandingkan dengan yang ada di dalam negeri. Dan di negara tetangga kita, di Singapura, memang kasusnya sedang naik, dan kalau kita lihat cakupan vaksinasinya mereka jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Tapi protokol kesehatan di sana mereka sudah tidak pakai masker.
Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa kasus bisa meningkat karena protokol kesehatannya sudah diterapkan lagi. Untuk Indonesia, untuk menghindari itu, kita harus kembali menggunakan masker yang disiplin dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Meskipun vaksinasi kita juga sedikit lebih rendah daripada Singapura, tapi kita punya potensi kalau protokol kesehatan dijalankan dengan baik, harusnya terutama di daerah yang kontributor besar ya, yaitu DKI, tentunya akan bisa menurunkan cukup banyak kasus di Indonesia. Demikian. Ya, apakah ada rencana untuk kemudian juga mempertimbangkan pengetatan kembali untuk pintu gerbang transportasi keluar masuk Indonesia mungkin Pak, atau mungkin juga di dalam negeri sendiri? Sementara belum, karena seperti tadi kami sampaikan bahwa kasusnya yang kontribusi dari pelaku perjalanan luar negeri relatif sedikit sekali. Jadi yang banyak justru di dalam negeri. Maka dari itu justru protokol kesehatan yang di dalam negeri termasuk masuk ke fasilitas publik dan seterusnya kita pastikan kita menggunakan masker agar kita tidak menulari orang lain dan juga kita sendiri tidak tertular. Demikian. Nah, data kasus dari dalam negeri itu didapatkan apakah dari hasil random test atau mungkin dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan, Pak? Atau mungkin dari pos-pos transportasi publik seperti itu? Itu didapat dari hasil testing rutin yang dilakukan dan terlihat bahwa kontribusinya terlihat dari dalam negeri, bukan dari pelaku perjalanan luar negeri. Karena pelaku perjalanan luar negeri itu kalau suhunya di atas 37,5 derajat Celcius pasti akan dites di bandara dan hasilnya positifnya seperti apa dan seterusnya itu akan terlaporkan. Nah, itu yang tadi kami sampaikan, kasusnya sedikit sekali yang dari luar negeri. Tapi apabila ada varian baru, itu masuknya pasti kan dari luar negeri. Perlu waktu untuk akhirnya mempunyai dampak di dalam negeri. Maka dari itu ketat screening di pelaku perjalanan luar negeri di bandara itu tetap dilakukan seperti biasanya. Tetapi yang lebih penting karena kontribusinya sudah jelas dari dalam negeri, maka mari kita bersama jaga jangan sampai terjadi penularan yang tinggi di dalam negeri. Baik, terima kasih.